Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajar Ahmad Gibran dari kelas 11 IPS 4 SMN 110 Jakarta. Kali ini saya akan meresum tentang konflik, yaitu yang dibahas Meet beberapa hari lalu. Nah, yang pertama itu konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Nah, selanjutnya saya membahas tentang macam-macam konflik dan contohnya. Yang pertama dalam aspek subjek, yaitu ada 3 konflik, yaitu konflik personal. Nah, konflik personal mempunyai arti sendiri, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan. Contohnya itu kayak kasus seorang anak bingung harus mengaku atau tidak karena telah mencuri mangga milik tetangga. Jadi kayak anak kecil yang mencuri mangga tapi kayak nggak mau ngaku gitu. Nah, yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi di mana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan. Contohnya itu geng di sekolah membuli anak pendiam. Jadi kayak ada beberapa kelompok siswa gitu membuli satu siswa yang pendiam. Ya, yang ketiga ada konflik interest. Konflik interest itu maksudnya konflik interpersonal, gimana pada individu dalam organisasi memiliki ketertarikan yang lebih besar dari kegiatan organisasi sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi. Contohnya seorang karyawan perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pemberian kantor untuk kepentingan pribadi, nah yaitu memanipulasi harga-harga pembelian barang-barang kebutuhan kantor, mendapatkan suatu jabatan tertentu sebagai akibat adanya relasi. Nah, yang kedua ini ada aspek substansi. Aspek substansi itu ada 2, yaitu konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik realistis maksudnya konflik nyata, berarti konflik yang jelas ada sumber masalahnya. Contohnya kayak mahasiswa demo pemerintah atas kenaikan harga BBM, atau demo pedagang atas ketertiban PKL di trotoar. Yang kedua ada konflik non realistis. Konflik yang disebabkan oleh konflik orang lain, bisa juga melalui santet. Konflik ini bisa terjadi karena solidaritas. Contohnya kayak balas dendam dari pihak ke pihak gitu, dan pihak tersebut bisa dirugikan. Nah, yang ketiga ada aspek keluaran. Aspek keluaran itu ada 2, itu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik destruktif sendiri itu konflik untuk menemukan solusi. Jadi kayak konflik ini bisa menentukan jalan keluarnya gitu. Yang kedua ada konflik destruktif, yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacukan menang sendiri dan hanya saling menyalahkan. Jadi konflik ini tuh nggak bakal ada jalannya, jadi harus saling mengalah. Nah, dari aspek-aspek tersebut kali ini saya juga membahas tentang cara penyelesaian konflik, yaitu ada beberapa cara penyelesaian konflik, yaitu ada adjudikasi. Kalau adjudikasi itu kayak penyelesaiannya jalur hukum, kayak masalah-masalah yang udah agak berat jadi dibawa ke hukum. Kalau yang kedua ada media, yaitu masih bisa diselesaikan oleh pihak keluarga melalui pihak netral. Jadi ada di antara kedua belah pihak tersebut tuh ada satu pihak yang netral untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada negosiasi. Jadi kedua belah pihak saling nego agar masalahnya cepat selesai. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu ada suatu lembaga yang dapat mengambil keputusan di antara pihak yang berkonflik. Misalkan perekonomian, lembaga yang bisa mengambil keputusan adalah lembaga ekonomi. Selanjutnya ada transformasi konflik, yaitu konfliknya tuh kayak makin lama bisa hilang gitu konfliknya. Nah, yang terakhir ada arbitrasi, yaitu ada pihak yang menentukan keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
yaitu contohnya tuh kayak pihak ketiganya itu ada lembaga yang berwenang untuk konflik ini dan menyelesaikan kedua belah pihak tersebut. Nah, itu semua adalah resume dari saya. Sekian dari saya, bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.